ya. Jadi mata kuliah biokimia tanaman itu pada prinsipnya itu tidak terlepas ya dari fisiologi tanaman, ya. Kalian sekarang di semester berapa? Semester 3 ya. Fisiologi belum belajar. Genetika? Udah ya, genetika. Jadi biokimia tanaman itu faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah genetika. Ya, genetika. Contoh tadi saya katakan ya, tanaman kelapa sawit yang dihasilkannya apa? Apa yang dihasilkan kelapa sawit sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi? Minyak ya, minyak. Kalau karet tadi latex ya. Nah, kalau tembakau lain lagi ya, ada nikotin dari daunnya. Nah, jadi proses biokimia ya, terbentuknya senyawa-senyawa organik di dalam tanaman itu tidak terlepas dari genetik tanaman itu. Jadi kenapa karet berbeda dengan kelapa sawit? Ya, karena memang secara genetik susunannya berbeda gitu. Nah, kita di dalam satu keluarga aja nggak ada yang pas mirip gitu, nggak ada ya, wajahnya, perawakannya, ya cara bicaranya. Kenapa? Karena memang dipengaruhi oleh genetik. Begitu juga tanaman, ya. Jadi apa yang dihasilkan oleh tanaman itu tergantung pada sifat genetik tanaman. Nah, genetik tanaman itu dikendalikan oleh apa, Dek? Pengendali genetik namanya apa? Sifat yang diturunkan itu dikendalikan oleh ya dari genetik, berarti apa? Unsurnya di situ adalah gen ya. Ya kan? Gen ya. Jadi gen itu diwariskan ya dari orang tua ke anak ya. Sebenarnya gen itu hanya 4 ya susunannya. Apa yang 4 itu? Hah? Asam basa-basanya itu loh, adenin, adenin, timin, sitosin, guanin ya. Ada 4 aja. Kalau huruf ada berapa? Huruf ada berapa huruf? Misalnya saya itu kan terdiri dari S, A, Y, A. Jadi ada 3 huruf yang berperan di sana ya. Total huruf ada berapa? Jumlah huruf 26 ya. Huruf kan ada 26. Tapi bisa menghasilkan ribuan bahkan jutaan kata ya. Contohnya ubi dengan ibu. Hurufnya apa itu? Kan ada 3 ya. Huruf U, B, dan I. Tapi ubi kalau U-nya di depan dia jadi ubi, tapi kalau I-nya di depan jadi ibu, ya. Dengan 3 huruf saja itu bisa menghasilkan beberapa kata ya. Bisa lagi bui misalnya. Nah, begitu juga susunan gen pada makhluk hidup. Itu hanya 4 ya. Adenin, timin, sitosin, guanin. Hanya 4. Tetapi dengan 4 ini bisa menghasilkan karakter yang berbeda, ya. Jangankan kita nih yang nggak ada hubungan keluarga ya. Kita aja dalam satu keluarga itu berbeda. Nah, begitu juga tanaman ya, kelapa sawit, karet, itu karakter genetiknya beda. Jadi genetik itu seperti pabrik ya. Genetik itu seperti pabrik. Nah, pabrik contohnya gini, kalau kita punya tepung ya, itu bisa dijadikan apa aja nih tepung? Katakanlah tepung terigu, bisa dijadikan apa? Bisa bolu ya, bisa kue kering, bisa lagi apa, donat ya. Bahannya sama kan, tepung, tapi yang dihasilkan berbeda-beda. Nah, itu kenapa pabriknya yang beda, pabriknya, cara ngolahnya beda. Nah, gitu juga tanaman itu kan menghasilkan karbohidrat ya. Hasil fotosintesis adalah karbohidrat. Apa Dik rumus karbohidrat persamaannya? CO2 ditambah H2O dihasilkan karbohidrat. Jadi semua tanaman itu sebenarnya sama ya, awalnya menghasilkan karbohidrat gitu. Tetapi dalam perjalanannya proses tersebut hasil akhirnya kan berbeda tadi. Ada minyak, ada sawit, gitu kan, kelapa sawit, minyak sawit, maksud saya ada minyak bunga matahari, ada minyak kedelai. Nah, itu berbeda. Kenapa? Karena genetik dari tanaman itu berbeda. Ya. Jadi pabriknya beda sehingga hasilnya beda. Walaupun bahan dasarnya sama ya, CO2 dan H2O. Ya. Jadi di dalam biokimia tanaman ada
anabolisme, ada katabolisme. Nah, anabolisme itu pembentukan, itulah dibentuk karbohidrat ya, CO2 tambah H2O. Nah, setelah terbentuk karbohidrat mau jadi minyak sawit tadi ada lagi proses ya di sana ya, berbagai proses ya sehingga menghasilkan minyak. Nah, kenapa misalnya ada dihasilkan minyak yang kadar asam lemak jenuhnya rendah gitu ya? Kenapa? Karena dengan teknologi ataupun dengan rekayasa genetika itu bisa dimodifikasi proses-proses itu. Itulah kita kenal dengan rekayasa genetika ya. Jadi bisa dimodifikasi prosesnya. Seperti tadi contoh membuat donat dengan membuat kue kering, itu kan ada proses yang berbeda. Prinsipnya seperti itu. Jadi pembentukan senyawa-senyawa lain, turunan-turunan dari karbohidrat itu tergantung pada proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tanaman. Ya, itulah namanya proses pembentukan atau anabolisme. Timbullah ada karbohidrat pada buah kan berbeda ya, misalnya pepaya ya dengan mangga ya, pasti sama-sama ada karbohidratnya ya, ada gulanya kan, tetapi kan beda gitu rasa manisnya, kadar asamnya, nah berbeda. Jadi turunan-turunan dari senyawa-senyawa itu, nah itu disebabkan oleh proses-proses yang berbeda di dalam tubuh tanaman ya. Itu adalah pembentukan. Kemudian ada lagi penghancuran atau katabolisme. Nah, paling sederhana contohnya adalah proses perkecambahan ya. Kalau kita tanam, kalian udah praktikum apa aja yang dikerjakan selama 3 semester praktikum? Morfologi, DDA, dasar-dasar agronomi. Nah, yang ditanam apa? Jagung. Gimana cara nanamnya? Benihnya diapain? Dimasukkan ke dalam lubang tanam ya. Nah, akhirnya tumbuh selama seminggu, tumbuhlah menjadi tanaman baru. Nah, apa yang terjadi dengan benih jagung itu? Nah, di sana kan ada karbohidrat, protein. Dia mengalami perombakan, penghancuran ya, menjadi sumber energi bagi tanaman baru. Nah, itulah yang disebut dengan katabolisme. Jadi dihancurkan dari yang besar menjadi yang kecil-kecil. Nah, dari karbohidrat menjadi monosakarida. Tapi kalau pembentukan sebaliknya, dari monosakarida menjadi polisakarida ya. Kenapa dihancurkan? Karena dibutuhkan dalam pertumbuhan sebagai sumber energi ya. Jadi tanaman itu kalau dia lihat tanaman tumbuh, nah tanaman itu pada saat dia melakukan proses fotosintesis itu sebagian makanannya disimpan ya, misalnya di dalam daun, di dalam buah, hasil fotosintesisnya disimpan. Tapi sebagian digunakannya untuk pertumbuhannya sehingga kita lihat tanaman itu tambah tinggi ya, daunnya tambah banyak, kemudian daunnya tambah lebar. Nah, itu membutuhkan energi dari mana? Ya dari hasil fotosintesis ya, yang mengalami perombakan menjadi energi, yaitu yang disebut dengan katabolisme ya. Jadi energi dibutuhkan, bagaimana caranya? Dihancurkan sehingga pecah menjadi CO2, H2O, kemudian menjadi dinding sel ya, bagian-bagian dari tanaman ya. Jadi kalau asalnya kita CO2 tambah H2O jadi karbohidrat, sebaliknya karbohidrat dihancurkan menjadi CO2 dan H2O. Makanya kita kalau bernapas kan mengeluarkan uap air ya. Nah, itu adalah hasil dari katabolisme. Kita makan nasi ya, itu dihancurkan dalam tubuh kita melalui proses respirasi. Dihasilkanlah CO2 dan H2O ya. Apakah kita juga di dalam tubuh bisa membuat proses anabolisme? Bisa nggak, Dek? Bisa juga ya. Jadi misalnya anabolismenya apa? Pembentukan apa? Misalnya lemak. Kita makan banyak ya kan, akhirnya karbohidrat itu disimpan ya di dalam tubuh kita, berubah menjadi lemak, makanya tambah gemuk misalnya, seperti itu ya. Jadi begitulah prinsip-prinsip cara kerja dari
tanaman ya, terutama ada anabolisme dan ada katabolisme gitu ya. Jadi sebenarnya proses-proses seperti itu kalau kalian kuasai, kalian dalami, itu bisa menjadi suatu ide-ide juga ya di dalam nanti mengembangkan suatu produk ya, terutama produk yang terkait dengan tanaman ya. Jadi kalau kita lihat ya, tanaman itu sangat luar biasa ya. Nampaknya dia diam, tapi terjadi sana berbagai proses. Contohnya, kalau kelapa sawit sampai umur berapa itu, Dek, berproduksi? Umurnya 20-25 tahun bisa ya. Tapi kalau kacang tanah 3 bulan udah panen kan gitu ya. Nah, jadi sama-sama tanaman, tapi karena genetiknya tadi beda, proses fisiologinya juga beda ya. Dipengaruhi genetik tanaman itu dan dipengaruhi juga lingkungan ya. Lingkungan dan lingkungan itu mencakup apa? Suhu, curah hujan ya. Nah, contohnya kalau misalnya Dek, menurut kalian lah ya, yang kalian rasakan, mana lebih manis buah pada musim kemarau atau musim hujan? Kemarau ya. Kenapa kira-kira? Menurut logikanya lah. Gimana? Kena matahari. Kurang matahari. Ya, jadi gini, secara logikanya gini ya. Setiap makhluk hidup itu akan berusaha mempertahankan kehidupannya ya. Misalnya ya, pada musim kering, kalau kita nih manusia, kita kehausan, kita cari apa? Air ya, kita cari air minum. Hewan juga seperti itu. Tetapi tanaman pada saat dia mengalami musim kering, dia melakukan adaptasi terhadap lingkungan ya. Contohnya misalnya daunnya menjadi gugur ya. Nah, dia mengurangi supaya jangan banyak air keluar dari tubuhnya ya. Jadi tanaman kan mengalami proses namanya penguapan atau transpirasi ya. Jadi daun itu mengalami transpirasi. Nah, supaya jangan banyak nih air keluar dari tubuh tanaman, dia mengalami transpirasi. Jadi daunnya gugur. Nah, apa kaitannya dengan kandungan gula yang jadi manis tadi? Nah, itu ada kaitannya seperti ini. Kalau seandainya di dalam dalam satu cairan ya, air biasa itu air mineral ya, kita bandingkan dengan air yang mengandung gula, mana lebih cepat menguap? Air yang ada gulanya atau air yang murni yang lebih cepat menguap? Itu air yang mana? Yang banyak ada gulanya atau yang enggak ada? Ya pasti yang lebih cepat menguap adalah air murni ya. Tapi kalau air yang ada garamnya atau gulanya itu lebih lambat menguap karena ada molekul-molekul yang menjerap air tersebut. Nah, itulah konsep dari kenapa pada musim kering itu lebih manis, karena pada saat musim kering tanaman tuh berusaha mempertahankan air dalam tubuhnya. Jadi dia memproduksi gula lebih banyak ya, sehingga stomatanya menutup itu. Seperti itu. Dan kandungan air di tanah itu kan sedikit. Nah, akarnya itu cenderung dia panjang ya. Jadi nanti coba lihat di Google perbandingan antara tanaman yang tumbuh di daerah kering dengan daerah yang basah. Jadi kalau daerah kering itu akarnya lebih panjang dia. Kecil ya tapi panjang. Tapi kalau tanaman yang air banyak itu dia lebih subur gitu loh. Akarnya itu lebih gemuk. Nah, seperti itu ya. Jadi itu merupakan salah satu adaptasi tanaman terhadap perubahan lingkungan ya. Makanya saya kasih papernya tadi, pengaruh suhu, pengaruh curah hujan terhadap biokimia tanaman. Nah, contoh lagi gini, pisang ya. Pisang biasanya Dek ditanam di mana? Dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah ya. Kalau pisang barangan ditanam di Brastagi gimana? Tumbuh. Ya tumbuh sih tumbuh ya, tumbuh. Tapi dia lebih lama berbunga dan berbuah ya. Nah, panennya lebih lama.
buahnya lebih kecil, rasanya juga kayak pahit-pahit gitu ya, pedar-pedar gitu. Beda dengan kalau dia ditanam di dataran rendah ya, karena pengaruh suhu tadi. Suhu berpengaruh terhadap proses-proses fisiologis yang ada di dalam tubuh tanaman, sehingga kandungan gula yang dihasilkan lebih sedikit ya. Ya kita juga kalau misalnya di daerah dingin ya, kita adaptasi juga ya. Mungkin minum kita lebih sedikit, tapi kadang-kadang kok kita cepat lapar ya. Nah seperti itu. Dataran rendah bagaimana? Jadi itu ada pengaruh lingkungan ya terhadap proses-proses biokimia yang ada di dalam tubuh tanaman ya. Nah contohnya lagi, tanaman kalau misalnya di daerah-daerah kurang air itu biasanya lebih cepat berbunga. Dia lebih cepat ingin menyelesaikan siklus hidupnya, karena kalau berbunga dia kan terus memasuki masa generatif, akhirnya akan mati ya. Misalnya tanaman kacang tanah, tanamlah di dalam polybag, terus nggak usah disiram-siram, atau jagung ya, dia kerdil tapi dia cepat berbunga. Jadi dia ingin cepat mengakhiri masa pertumbuhannya ya, jadi memasuki masa berbunganya cepat. Akhirnya ya dia mungkin belum tentu mempunyai buah ya, produksinya juga mungkin nggak ada lah, atau kerdil gitu ya, tongkolnya kerdil. Tapi artinya apa? Dia ingin menyelesaikan siklus hidupnya karena dia nggak mampu untuk bertahan lebih lama gitu. Nah itu semua di dalam tubuh tanaman itu ada proses-proses biokimia ya. Jadi biokimia dan fisiologi tanaman itu sangat berkaitan erat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, jadi saya ingin mengantarkan saja ya materi itu tadi, bagaimana peranannya biokimia tanaman ini. Walaupun kalian nanti misalnya bekerja di perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit misalnya ya. Nah, tanamannya itu terserang penyakit, hama ya, itu juga terkait dengan biokimia tanaman ya. Ada tanaman yang tahan terhadap serangan hama atau penyakit misalnya. Kenapa dia tahan ya? Itu adalah mekanisme di dalam tubuh tanaman itu sendiri gitu, yang menyebabkan misalnya hama itu nggak suka ya, ataupun tahan, mungkin elastisitas dindingnya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan manusia, misalnya pada zaman-zaman COVID ataupun zaman sekarang lah, teman kita tuh ada yang flu misalnya atau batuk ya, kita terserang, tapi bisa aja teman kita yang lain enggak gitu kan. Nah itu adalah mekanisme ya, ketahanan tubuh makhluk hidup itu enggak sama gitu. Jadi ada mekanisme fisiologi dan biokimia tanaman. Contoh ya, kalau pada manusia ya, misalnya kita luka ya dek, luka tuh lama-lama kan waktu mau sembuh kan keluar nanah ya. Nah itu adalah proses biokimia juga ya dalam tubuh makhluk hidup. Nah tanaman juga gitu, kalau kita ada batang kita sayat-sayat tuh, sayat-sayat dia kan mengeluarkan cairan ya. Nah lama-lama mengering, seperti lateks juga kan, itu kan di kulitnya dilukai ya, tapi lama-lama dia mengering. Kenapa? Karena memang ada mekanisme biokimia di dalam tubuh tanaman itu yang menyebabkan dia bisa memperbaiki lukanya ya. Jadi akan ada mekanisme dalam tubuh tanaman menghasilkan protein-protein yang tergantung kepada lingkungannya ya, tergantung kepada kondisi alam. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya ya sangat menarik ya belajar tentang biokimia ini ya. Ya kalau misalnya kalian nanti bekerja di suatu perusahaan, ya kebetulan ditempatkan di laboratorium gitu ya. Nah jadi mempelajari kimia terus senyawa-senyawa itu sebenarnya sangat menarik ya. Tapi memang kalau di lab itu ya kita harus yang orang yang teliti ya. Kenapa? Karena kalau di lab itu 1 gram aja tuh sangat berpengaruh gitu. Beda kalau kita di lapangan, kita kasih pupuk 10 gram misalnya dosisnya ya, terus kita kasih 11 gram, mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Dosis pupuk masukkan ke lubang tanam, mengelilingi lubang tanam, jatahnya 10 gram ya per lubang. Tapi kita
kan tidak bisa teliti sekali ya, sampai 0,5 gram tuh nggak akan mungkin kita timbang. Mungkin kelebihan 1 gram atau 0,5 atau 2 gram itu belum ada pengaruhnya. Tapi kalau kita kerja di lab 0,005 mili aja itu udah berpengaruh gitu terhadap reaksi-reaksi biokimia ya. Jadi saya dulu pengalaman ya, waktu penelitian S2 ya, kultur jaringan kelapa sawit. Nah itu ngasih kadar gulanya itu di media tanam itu kelebihan gulanya. Jadi yang mestinya medianya itu padat jadi encer ya. Jadi butuh ketelitian. Jadi kalau orang-orang yang nggak keteliti itu nggak bisa kerja di lab ya. Misalnya kalian nanti mau tertarik di bidang penelitian ya, di bidang hama atau penyakit ya, itu termasuk orang-orang yang harus teliti juga ya. Karena kan kalau penelitian hama tuh di lab ya, ngitung apa jumlah telur dari hama gitu ya. Apalagi penyakit menggunakan mikroskop. Nah seperti itu. Jadi perlu kesabaran dan ketelitian. Tapi kalau di lapangan tadi misalnya nanam benih jagung ya, nggak perlulah naroknya gini kali ya, dicampain sedikit aja pun udah tumbuh kan gitu. Jadi gitu perbedaannya antara di lab dan di lapangan ya. Nah kemudian nanti juga ya di dalam paper yang kita buat ini, nah itu nanti kalau bisa kalian mengikuti format ya yang ada nanti saya kirim. Jadi nanti karya-karyanya bisa dimasukkan ke jurnal ya, supaya ada karya mahasiswa dari kelas ini. Nanti saya kasih template-nya ya. Jadi misalnya gini ya, contoh pengaruh suhu terhadap biokimia tanaman jagung ya. Nah itu kalian bisa bikin pakai subbab ya, pengaruh suhunya itu terhadap protein, pengaruh suhu terhadap lemak ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga ya. Kandungan lemak itu dipengaruhi juga oleh lingkungan. Contoh lah kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu beda ketinggian, berarti kan beda suhu ya, ketinggian tempat itu terkait dengan suhu itu beda nanti kadar-kadar minyaknya gitu. Jadi ada ya pengaruh dari suhu terhadap proses metabolisme di dalam tubuh tanaman ya. Seperti kita lah di tempat panas dengan tempat dingin kan beda reaksi kita ya kan. Kalau di tempat dingin kita nggak terlalu kehausan ya, tapi kalau panas tuh langsung kita cepet haus, berkeringat, nah seperti itu ya. Ada deh yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah kalau gitu nanti bahannya saya kirim di grup, sambil nanti disiapkan makalahnya. Kita minggu depan langsung aja ya dek, ketua kelas, nanti langsung minggu depan grup 1 dan grup 2 persentase, judulnya bebas, pilih yang tadi, mau pangan boleh, mau perkebunan boleh, tapi tidak boleh sama ya di antara grup itu gitu ya. Saya rasa itu ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya tadi mohon maaf karena terlambat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya dek jangan lupa diisi ya.